Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Rabu, 13 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Kotor. Hati yang tidak lagi mengenal benar dan salah. Pembacaan firman. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Yesaya 5:20. Pembahasan. Setiap manusia memiliki hati nurani, yaitu suara batin yang membantu kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Hati nurani menjadi pedoman dalam bersikap, berbicara, dan bertindak sehari-hari. Namun, hati nurani tidak selalu berada dalam keadaan baik. Hati nurani bisa menjadi kotor apabila seseorang sering melakukan hal-hal yang tidak benar, seperti berbohong, menipu, menyakiti orang lain, atau melanggar aturan. Jika kebiasaan buruk terus dilakukan, seseorang akan mulai menganggap perbuatan salah sebagai hal biasa. Akibatnya, ia tidak lagi merasa bersalah atau malu atas tindakannya. Dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 20 dijelaskan bahwa hati nurani yang kotor dapat terlihat dari cara seseorang memandang dan menilai sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan keadaan ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal yang sebenarnya jahat dianggap baik, sedangkan yang baik justru dianggap buruk. Begitu juga dengan kegelapan yang disebut terang, serta sesuatu yang pahit dianggap manis, dan yang manis dianggap pahit. Keadaan ini menggambarkan bahwa hati nurani seseorang telah dipengaruhi oleh dosa, kebiasaan buruk, atau kepentingan pribadi. Akibatnya, seseorang menjadi terbiasa membenarkan kesalahan dan menolak kebenaran. Misalnya, tindakan berbohong dianggap wajar demi keuntungan, atau sikap tidak jujur dianggap sebagai cara untuk mencapai kesuksesan. Padahal, tindakan tersebut tetap merupakan hal yang salah. Oleh sebab itu, setiap orang perlu melatih diri untuk hidup dalam kejujuran, kebaikan, dan kebenaran. Dengan mendengarkan nasihat yang baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta berani mengakui kesalahan, hati nurani dapat tetap terjaga dengan baik. Dengan hati nurani yang bersih, seseorang mampu melihat dan memilih apa yang benar, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. Karena itu, dapat kita pahami bahwa hati nurani merupakan pedoman penting dalam kehidupan manusia, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Hati nurani yang bersih akan menuntun seseorang kepada kejujuran, kebaikan, dan tindakan yang benar. Namun, jika seseorang terus melakukan perbuatan buruk dan mengabaikan nilai moral, hati nuraninya dapat menjadi kotor, sehingga ia tidak lagi peka terhadap kesalahan. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Pernahkah saya menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang biasa, hanya karena banyak orang melakukannya? Ketika melakukan kesalahan, apakah saya berani mengakuinya dan berusaha memperbaiki diri, atau justru mencari alasan untuk membenarkan tindakan tersebut? Penerapan. Pesan pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hati nurani dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, berkata jujur kepada orang tua, guru, teman, maupun orang lain, walaupun terkadang terasa sulit. Selain itu, kita juga dapat belajar menghargai orang lain, tidak menipu, tidak menyebarkan kebohongan, serta berani menolak ajakan untuk melakukan hal yang salah. Ketika melakukan kesalahan, kita harus mau meminta maaf dan memperbaiki diri, agar hati nurani tetap bersih dan peka terhadap kebenaran. Dengan membiasakan diri melakukan kebaikan setiap hari, hati nurani akan menjadi pedoman yang menuntun kita kepada hidup yang benar dan damai. Quotes: hati nurani yang bersih akan menuntun langkah manusia kepada kebenaran, tetapi hati nurani yang kotor dapat membuat seseorang sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8.